Karena buat gue aneh banget ya, ini ada Kenapa? formasi oke, terus orang putih nge-rap, wow, ternyata kisahnya pahit juga ya, ditipu sama labelnya Def Def Jam. Jam. Bukan Def Jam bener ya? Def Jam. Ngeri Gue juga banget. nggak tahu banget mengenai perjalanan mereka ditipu dan mereka sempat nggak tahu mau ngapain gitu sih. Tapi ngomong-ngomong boyband, gue jadi inget, gue tuh suka banget Take That. Oh, oke. Karena zaman lo ya. Menurut gue tuh boyband itu di-define dalam dekade, Bo. Gue itu NSYNC dan sedikit Backstreet Boys lah. Angkatan atas-atas gue tuh lebih ke Take That memang. Mungkin kalau lo lebih ke Take That. Gue sih maunya gue One Direction. Wow. Gue lebih mikirin dia Inggris dan Amerika sih sebenarnya bedanya. Kalau kayak si Take Iya That sih, itu, Take That itu gayanya sama, padahal metodenya kayak talent scouting ya. Tapi Take That punya dokumenter yang keren banget tahun 2010 kayaknya. Judulnya Don't Look Back, Don't Stare. Jadi ini kisah Robbie Williams balik ke Take That. Robbie Williams cabut kalau nggak salah 2000 awal apa 90-an akhir deh. Antara itu lah. Habis album Party, Take That Party. Iya kalau nggak salah. Terus tiba-tiba mereka punya arah bisnis yang beda. Robbie Williams jadi orang yang sangat gede. Mungkin kalau di Indonesia statusnya kayak itu, Dewa 19 featuring Ari Lasso. Oh, oke. Balik Jadi lagi. Ari Lasso nggak pernah balik lagi jadi anggota Dewa 19, tapi dia selalu diundang. Nah, mereka akhirnya rekaman aneh banget, rekaman. Oh, gue merindukan lo, segala macam. Kita udah lama nggak ketemu, segala macam. Ternyata rekamannya udah jadi nih, mereka harus tour. Dan tournya tuh stadion yang beneran sold Gede out. banget. Gede banget. Take That ngomong-ngomong size selalu stadion. Tapi cuman Eropa doang. Oh iya. Dia nggak Jadi terkenal. Enggak. Amerika tuh dia nggak masuk karena yang ya udah kalah lah sama yang home ground. Terus tiba-tiba yang nyebelinnya Robbie Williams, manajemennya ngomong terakhir, gue bail out ah. Tiba-tiba dia ini aja, berubah pikiran aja. Gue kayaknya males deh tour. Jadi ngomongnya pas mau launching gitu, pas mau press conference. Ngeselin nih. Tapi akhirnya mereka jadi pergi tour. Dan Robbie Williams cuma tahan satu album itu, abis itu cabut. Balik lagi seperti Robbie Williams solo artis aja. Tapi ketika lo masuk ke dramanya, ya buat gue tuh jadi cerita yang nggak bisa lo sajiin mau pakai tulisan kayak mau pakai berita eksklusif apa gitu, nggak bisa. Itu cuman ranahnya dokumenter nggak sih? Iya sih. Dan sebenarnya enaknya kan dokumenter lo, misalnya lo seorang musisinya, lo bisa kayak mengarahkan persepsi fans lo ke masuk ke logika berpikir lo, ya nggak sih? Kayak Taylor Swift yang kemarin Miss Americana itu lo nonton nggak? Belum. Tapi ceritanya tuh itu yang dia dispute lagunya kan? Yang Miss Americana tuh lebih ke pembelaan dirinya dia sih, lebih banyak ya tentang dia kan lebih sering dianggap sebagai victim gitu-gitu kan. Ya itu banyak menjelaskan mengenai kenapa dia melakukan hal ini, kenapa dia melakukan hal itu. Gitu. Pendewasaannya Taylor Swift lah. Dan kayak yang kemarin lokasi juga yang Dixie Chicks tentang George W. Bush. Itu keren banget sih. Itu keren. Jadi itu judulnya Shut Up and Sing. Waktu termin keduanya George W. Bush, dia perang sama Irak. Natalie Maines, vokalisnya Dixie Chicks, mulai tour di Inggris, dia bilang, we're ashamed that presidents of United States of America is coming from Texas. Sementara dia orang Texas. Texas tuh Republican state. Ya kan, jadi kayak beneran lo kayak neken tombol politik yang salah gitu. Tapi fakta itu emang kejam sih. Truth hurts katanya. Ya tapi dari situ bahkan musik tuh ternyata bisa bawa lo death threats gitu loh, aneh banget. Dan kayaknya ada beberapa orang yang memilih untuk stay away dari politics kan. Taylor Swift kan juga pas pertama kali dia mencoba memberikan statement politik, akhirnya juga backlash juga kan ke dia kan. Kayaknya emang kalau udah sebesar itu ya, dan Dixie Chicks kan juga saat itu besar banget kan di country musicnya. Emang susah sih kalau lo nggak ngasih statement seakan lo apatis, ya nggak sih? Ya, tapi kalau lo ngasih statement kayak gini ya lo kehilangan sama banyak orang. Dan kalau Dixie Chicks emang kalau lo lihat cukup kontroversial karena kembali lagi white supremacy itu nggak sih di Republican. Tapi jadi menarik karena mereka bagian dari komunitas itu gitu. Jadi kayak otokritik nggak sih sebenarnya? They had all the rights to criticize the president kan.
Iya, makanya kemarin juga gue ngebahas satu dokumenterinya Michael Jordan, The Last Dance. Michael Jordan kan sempat nggak mau memberikan statement politik mengenai salah satu kandidat senator di Amerika yang berkulit hitam kan. Saat itu semua orang kayak ngasih pressure ke Michael Jordan untuk memberikan endorsing this guy gitu. Kemudian dia tidak mengeluarkan, malah akhirnya kayak kok lo gitu sih gitu di semua orang. Dan semua aktivis kayak lo mestinya nggak kayak gini, lo mestinya nge-endorse dia gitu. Sedangkan Jordan lebih memilih untuk tidak mengeluarkan statement apapun. Ya kayak gitu loh menurut gue. Kayaknya salah aja lo mau membuat statement politik yang cukup keras ataupun lo memilih untuk nggak masuk ke ranah politik sama sekali. Itu episode berapa ngomong-ngomong? Gue pada saat kita ngobrol ini gue baru sampai nomor 3. Iya, mau masuk nomor 3. Episode nomor kayak sisi lainnya Glamorous Life Chicago Bulls banget gak sih? Iya. Filmnya gelap sih menurut gue. Gitu. Iya. Emotional ya. Kayak sports tuh yang udah gitu Michael Jordan kan karakternya nggak yang berapi-api gak sih? Kayak dia nggak banyak ngomong juga kan. Dan aman banget gitu kan selama ini karir. Sane. Iya, image-nya tuh aman gitu untuk semua umur karena such a nice guy yang sangat jago bermain basket, family guy gitu kan. Taunya jahil juga. Tapi kembali lagi ke Beastie Boys story ya. Ini tuh kan sebenarnya yang kita sebagai fans sangat rindukan kan mereka paling enggak ada performance lagi gitu kan setelah Adam Yauch-nya meninggal. Tapi memang komitmen mereka untuk tidak perform lagi dan kayaknya nih Beastie Boys story ini kan bener-bener out untuk Yauch ya. Dan lo sempet wow gitu gak sih? Karena teman-teman gue tuh yang pada suka banget tuh bilang dokumenter ini Adam Yauch tuh katanya kayak nabi. Iya, gue ngerasa banget sih. Ini kayak remaining members of the band-nya kayak ngomong bahwa sebenarnya otak itu dia loh. Frontman-nya tuh sebenarnya this guy gitu ya, yang emang gila-gilaan otaknya brilian banget. Gue sebenarnya pengen banget beli bukunya. Iya, bukunya tuh mahal banget. Iya, jadi bukunya nih katanya super oke, disajikan dalam potongan-potongan cerita yang gampang dicerna oleh berbagai macam jenis orang. Jadi ramah untuk orang yang nggak suka baca. Ya, gue masih penasaran sih, karena gue belum pegang bukunya. Si Book Depository sih harganya berapa ya? 600 gitu? Iya, makanya. Lumayan. Udah gitu, kemarin gue suami gue sempet nanya gitu ke Kinokuniya, Bo, karena kan harus mesen tuh. Jatuhnya jadi mahal banget kalau mesen. Jadi mungkin kita akan cari cara shipping aja kali ya, atau gimana gitu. Itu Book Depository. Book Depository. Dia udah free shipping, tapi plus buku nggak kena bea cukai, jadi aman. Oh gitu. Iya. Habis aneh banget klasifikasinya buku pendidikan yang nggak kena pajak gitu. Bea cukai. Lu mendefinisikan buku pendidikan gimana? Gue ngomong-ngomong gue subscriber Monocle, jadi tiap bulan datang majalah Monocle kan. Gue pikir anjing, nih kena nih pajak nih, karena satu eksemplarnya harganya lumayan Monocle kan. 200 lah. Kalau di sini harganya 200. Tapi kalau lo subscribe $100, 100 pound setahun free shipping. Nah, terus ternyata begitu datang nggak kena pajak. Wah, bagus. Gua rasa rumit juga dia mengkategorikan buku pendidikan apa enggak ya. Ya karena lo kan zaman sekarang lo bisa aja dapat pendidikan dari manapun nggak sih? Maksudnya kalau musik lo bilang bukan pendidikan lah, kalau gue musisi. Iya, tapi ngomong-ngomong, gue juga ada satu dokumenter yang keren banget yang masalah pendidikan ya. Ini kayak ngasih lihat lo berbagai macam sisi penggemar. Judulnya Springsteen and I. Mengenai Bruce Springsteen. Bruce Springsteen. Jadi ada satu filmmaker di Amerika, dia bikin dokumenter tapi minta klip dari penggemarnya Bruce Springsteen. Dia ngasih beberapa pertanyaan. Lo mesti ngerekam sendiri ya pertanyaan ini, jawabnya menurut gue Bruce Springsteen tuh begini bagian terbaiknya dia menyelamatkan hidup gue ketika bla 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 bla. Tapi yang paling nyebelinnya dijahit jadi satu itu kalau nggak salah filmnya nyaris 2 jam deh. Ini coba kita lihat. Nih, lo lagi produsernya Ridley Scott 2 jam 4 menit. Iya, filmnya bisa ngejahit cerita gitu tentang bagaimana Bruce Springsteen berpengaruh untuk orang, dan Bruce Springsteen ini cuma nongol di terakhir. Oh ya? Main di salah satu konsernya
ya, tapi setelah lo tonton itu tuh jadi kayak literatur gitu loh, pengaruh seseorang, pengaruh si Bruce Springsteen terhadap penggemarnya di Amerika gitu. Itu kan kayak lu nyari glossary tentang seberapa penting sih Iwan Fals buat Indonesia gitu. Tapi iya sih, gue tuh kemarin pas nonton music documentaries ini tuh gue mikir gitu, kok di Indonesia kita selama ini ngelihat satu history musik, sejarah musik tuh apa ya, mungkin bisa dibilang tayangan aja kali ya. Itu kan tidak intended to be a documentary gitu loh. Gue waktu di Metro TV tuh gue pernah terlibat dalam pembuatan perjalanan kisahnya Kahitna. Tapi di situ tuh yang gue kritisi adalah tayangannya tuh lebih soal romansa perjalanan karir dari seorang musisi atau suatu band. Ya, Beastie Boys juga sih ada romansa kayak gitu. Cuma kayak ada satu pokok pikiran yang penting gitu. Ya kayak Dixie Chicks lah lo lihat dokumenterinya gitu. Lebih ke menyuarakan sesuatu yang mereka pengen kasih tahu ke fansnya gitu kan. Atau yang gue suka juga dokumenterinya Lady Gaga di Netflix, itu juga menyenangkan menurut gue. Itu ngasih tahu kalau dia tuh cukup rapuh lah orangnya gitu. Gaga tuh cukup rapuh. Jadi kayak yang lo bilang, ngasih tahu sisi yang mungkin tidak terkuak di saat mereka ada di panggung gitu. Kalau gue bandingkan sama yang di sini, beberapa tayangan ya cuma ngasih tahu romansa perjalanannya aja gitu. Dan gue merasa sebenarnya banyak banget tuh yang bisa dikulik, apalagi kalau misalnya lo ngomongin tokoh-tokoh besar kayak Iwan Fals gitu, atau Gigi deh gitu, band yang besar-besar banget gitu, atau Dewa. Pasti kan jatuh bangunnya banyak tuh yang nggak diomongin ke publik, dan kayaknya sih gue ngerasa gitu sih kalau di Indonesia belum storytelling sih kembali ya. Nah itu sebenarnya itu penting banget. Jadi karena gue sehari-hari hidup gue banyak di dokumentasi, ketika ngomongin medium film, di Indonesia tuh udah mulai ada inisiatif bikin dokumenter gitu ya. Apalagi kayak stasiun TV udah mulai ngegarap banyak. Kayak tadi lo bikin tentang Kahitna tuh ages ago kali ya. Terus banyak hal juga udah dilakuin, tapi kelemahan utamanya adalah storytelling gitu. Jadi kayak ceritanya tuh bolong gitu. Ceritanya bolong karena terlalu banyak yang mau diceritain gak sih? Atau pendekatan utamanya gambar, mau tambahin estetika, tapi lupa bahwa kekuatannya dokumenter tuh ya ceritanya gitu. Iya sih, bener sih. Emang harus dirunutkan, dan kayaknya harus strateginya tuh harus jelas, karena to be honest pas gue ngegarap mengenai Kahitna itu tidak ada strategi jelas.